Podcast BRIN, podcast riset dan inovasi, eksplorasi sains tanpa batas. Halo kawan BRIN, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Badan Riset dan Inovasi Nasional. Perkenalkan, saya Lukman Budiman, seorang pustakawan BRIN yang akan memandu acara ini. Acara podcast hari ini mengusung tema ilustrasi botani. Untuk itu, telah kita hadirkan narasumber yang tepat, yaitu Ibu Jenny Kartawinata. Ibu Jenny adalah seorang praktisi ilustrasi botani dan sekaligus sebagai founder atau pendiri Indonesian Society of Botanical Artists. Kita langsung saja ngobrol-ngobrol dengan beliau. Selamat pagi, selamat datang Ibu Jenny. Kita langsung saja, saya ingin langsung menanyakan apa sebetulnya latar belakang Ibu menerjuni bidang ilustrasi botani ini. Baik, terima kasih Pak Lukman. Selamat jumpa kawan BRIN dan hadirin sekalian. Ya, ini cerita yang panjang, tetapi menurut saya sangat menarik. Dalam kegiatan saya, selama masih aktif bekerja dulu, saya adalah editor untuk terbitan-terbitan ilmiah, termasuk terbitan-terbitan biologi botani. Nah, pada kesempatan itu, saya bekerja sebagai editor itu sampai sekarang kira-kira sudah hampir 50 tahun lamanya, sangat banyak bertemu dan mencermati ilustrasi botani. Mengapa demikian? Karena ilustrasi itu selalu melengkapi, hadir, mendampingi naskah-naskah ilmiah. Untuk saya pribadi, ini menjadi sesuatu yang sangat menarik, sebuah eksistensi yang sangat menarik. Gambar-gambar itu seolah-olah bicara kepada saya. Mungkin teman-teman yang lain yang banyak berurusan dengan ilustrasi botani tidak sependapat, tapi nggak apa-apa. Tapi kenyataannya buat saya seperti itu. Jadi seolah-olah yang diungkapkan di dalam naskah itu secara tertulis diungkap berupa gambar. Nah, gambar ini buatan manusia ya, buatan ilustrator. Saya sangat menghargai kemampuan seorang ilustrator. Hasil-hasilnya yang mengungkap begitu banyak. Nah, itu yang membangkitkan minat saya untuk lebih mengenal dan mencoba lebih tahu tentang apa dan mengapa dan siapa. Saya menganggap ilustrasi itu seolah-olah seperti kita hidup berbicara mungkin beribu-ribu kata gitu loh. Kadang-kadang apa yang saya lihat di dalam ilustrasi lebih banyak memberikan pesan, memberikan informasi daripada yang dalam narasi. Kira-kira begitu Pak Lukman. Orang lain boleh berpendapat beda, tapi nggak apa-apa. Tapi untuk saya seperti itu. Saya kira untuk pembukaan cukup lah ya. Ibu, saya jadi penasaran. Sebetulnya apa sih itu ilustrasi botani, Bu? Dan apa perbedaannya dengan ilustrasi yang lainnya? Baik. Ini pertanyaan yang sering sekali diajukan kepada saya. Saya minta izin dulu kepada teman-teman peneliti, khususnya peneliti botani taksonomi di sini. Barangkali peristilahan yang akan saya perkenalkan di sini itu terlalu bersahaja untuk Anda. Tapi inilah cara saya untuk memperkenalkan kepada khalayak yang bukan ilmuwan. Mari kita coba dulu menelaah apa itu ilustrasi ya Pak. Ilustrasi untuk sebuah terbitan. Sepanjang yang saya tahu, menurut kamus-kamus, ilustrasi itu adalah semua pelengkap sebuah karya tulis yang akan diterbitkan. Kira-kira begitu. Jadi pelengkapnya ini berupa apa? Berupa gambar. Gambar itu apa? Gambar itu adalah segala sesuatu yang bukan merupakan narasi tulisan gitu. Bisa berupa gambar tangan, bisa berupa foto hasil pemotretan, bisa berupa grafik, bisa berupa tabel, bisa berupa histogram, bisa berupa komik,
dan sebagainya, sepanjang itu membantu si karya tulis menjelaskan isi pesan dari terbitan itu. Nah, seperti tadi kita sudah tahu bahwa ilustrasi botani ini dibuat untuk keperluan seperti itu. Buat teman-teman yang belajar biologi botani, apa itu botani pasti udah ngerti lah ya. Tapi untuk yang lain yang belum begitu paham apa itu botani itu gampangnya, ini rumusan saya sendiri, jadi mohon maaf para peneliti botani mungkin terlalu sederhana, adalah kajian atau ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatunya tentang tetumbuhan. Itu gampangnya. Salah satu bagian atau salah satu arah, salah satu jurusan, salah satu divisi dari kajian botani ini adalah yang disebut taksonomi yang khusus mempertelakan keberadaan satu jenis atau satu spesies tumbuhan, terutama ciri-ciri khasnya, sehingga berdasarkan ciri-ciri itu, berdasarkan pengetahuan itu, jenis ini bisa dikenali, dibedakan dari jenis yang lain. Nah, tulisan-tulisan mengenai pertelaan ini tentu ditulis dengan sangat lengkap, dengan istilah-istilah yang baku, yang bisa dikenali di seluruh dunia. Tapi manusia itu punya sangat banyak kelemahan. Manusia itu pinter ya, tetapi banyak kelemahannya. Kadang-kadang apa yang diuraikan dalam tulisan tidak cukup bisa dimengerti oleh pembacanya, pemakainya. Karena itu dilengkapilah dengan gambar. Gambar-gambar ini yang membantu menjelaskan apa yang diuraikan di dalam tulisan. Jadi gambar-gambar ini sebetulnya berfungsi untuk melengkapi penjelasan atau katakanlah menyajikan keterangan dengan cara lain, dengan cara visual. Karena untuk orang-orang tertentu sebetulnya visual lebih gampang dimengerti, lebih mudah dimengerti, lebih cepat dimengerti, dan lebih lama diingat daripada yang tulisan. Mari kita ingat dengan sangat jujur ya. Kalau tulisan pakai bahasa itu kita di Indonesia pakai bahasa Indonesia. Yang berbahasa Inggris, bahasa Inggris. Yang bahasa Belanda, bahasa Belanda. Di negeri Thailand, bahasanya bahasa Thai. Yang ditulis oleh orang Thai, untuk orang Thai, mungkin kalau bahasanya kita tidak mengerti bahasa Thai, kita nggak bisa mengerti. Tetapi kalau dengan gambar itu bicara universal ya. Kita ingat ya bahwa misalnya gambar rokok yang berasap dalam lingkaran yang dicoret. Itu dalam bahasa Indonesia mungkin dilarang merokok gitu kan ya. Tapi kalau di Thailand mungkin dengan bahasa Thai, huruf Thai kita nggak ngerti kalau membaca, tapi melihat gambarnya ngerti bahwa oh ya itu adalah kita dilarang merokok. Atau kita gambar hati begini sekarang, oh ya itu saya suka, saya sayang, saya cinta begitu. Tapi kalau dengan bahasa, mungkin kita nggak ngerti dalam bahasa Prancis apa, dalam bahasa Korea apa gitu. Tapi kalau gambarnya kayak gini, apalagi kalau warnanya pink, itu kita ngerti, oh maksudnya adalah itu universal. Kira-kira fungsi dari ilustrasi botani itu seperti itu, Mas Lukman. Sebetulnya ya iyalah gitu, seperti itu ya. Gitu. Ibu, jadi manfaat ilustrasi botani itu sebenarnya apa? Terutama kalau kita bandingkan dengan cara atau metode yang lainnya. Oh baik. Ya ini juga pertanyaan yang sering muncul. Nah ini kembali kepada kita manusia. Siapa yang menggunakan ilustrasi botani itu sebetulnya untuk kepentingan manusia. Manusia itu ya pinter, tapi ya dalam kepinterannya ada kelemahannya. Ternyata kajian-kajian ilmiah, penelitian-penelitian itu membuktikan bahwa manusia itu lebih mudah menangkap gambar visual kalau bentuknya itu gambar yang sederhana, gambar
hitam putih saja, yang dari garis-garis saja, yang outline, kelowongan-kelowongan begitu. Dan kita ingat, ilustrasi botani pakai teknik seperti itu, teknik garis-garis dan titik-titik. Mari kita bedakan dengan foto. Foto adalah hasil fotografi. Fotografi itu permainan gelombang cahaya yang lalu ditransformasi menjadi bentuk. Nah, ternyata penelitian-penelitian, terutama penelitian mengenai otak manusia, membuktikan bahwa gambar kelowongan itu lebih mudah, satu, dimengerti oleh otak manusia, lebih mudah ditangkap oleh otak manusia, dan lebih lama disimpan dalam memorinya, dan lebih cepat dikenali lagi daripada foto-foto gitu, atau cara penyajian visual yang lain. Penelitiannya begitu. Buku-buku mengenai itu yang menguraikan perihal ini juga banyak. Anda bisa carilah di googling saja sendiri gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Karena itu, betapa pentingnya sebuah ilustrasi botani yang mengungkap pertelaan urean satu jenis tumbuhan, baik secara keseluruhan tampilan wujudnya, maupun detail-detail yang sangat rumit yang seharusnya dilihat dengan alat bantu pembesar, seperti misalnya mikroskop elektron, dan kemudian ditransfer ke atas kertas oleh sang ilustrator, diperbesar supaya kita bisa melihat kasat mata, itu mungkin tidak bisa dikerjakan oleh alat-alat gadget-gadget baru seperti fotografi, kamera, lensa kamera, dan sebagainya. Selain memang ada hasil penelitian yang menyebutkan bahwa memang manusia itu lebih akrab dengan gambar garis. Akan seperti itukah ke depannya? Kita belum tahu ya. Pengamatan penelitian baru sampai pada kesimpulan itu, Pak. Kira-kira begitu, Pak, jawabannya. Mudah-mudahan oke lah, Cukup memuaskan lah. jelas, Ibu. Tapi pernyataan Ibu menyisakan pertanyaan nih. Ibu tadi mengatakan ke depannya seperti apa. Nah, justru saya ingin bertanya, bagaimana perkembangan ilustrasi botani ini, Bu, ke depannya? Iya, ini saya harus menguasai emosi sedikit ya, karena agak sedih tapi agak seneng juga. Tapi begini, saya ngomongin tentang yang di Indonesia saja ya Pak, gitu loh. Kalau yang di luar negeri itu ya di luar kemampuan saya lah. Mereka sangat berbeda kondisi situasinya dan sebagainya. Tapi di Indonesia sendiri begini, sebetulnya dengan sangat jujur harus kita akui, kita semua mengakui bahwa ilustrasi botani itu boleh dibilang tidak atau sangat sedikit dikenal oleh masyarakat. Mengapa demikian? Karena ya itu tadi, karena ilustrasi botani ini penggunanya adalah masyarakat ilmiah. Masyarakat ilmiah yang sangat tersegmentasi, yaitu masyarakat ilmiah botani. Biologi lah agak jauhnya, tapi botani lah rumahnya di situ. Nah, hasil-hasil dari penelitian ilmiah botani itu, siapa konsumennya? Konsumennya ya masyarakat ini sendiri. Di Indonesia ya itu. Di luar negeri adalah. Tetapi kalau ngomongin di Indonesia ya hanya segitu saja. Dan ini, hasil-hasil penelitian ini, tidak atau sedikit sekali bisa diakses oleh masyarakat yang lebih luas. Mengapa demikian? Karena terbitan-terbitannya itu ya di situ-situ saja. Ada yang bertanya kepada saya, Bu, kok jurnal-jurnal ilmiah begini kalau saya cari di toko Gramedia nggak ada? Ya nggak ada, nyarinya bukan di toko buku, memang ya kan? Nyarinya ya di lembaganya itu, gitu. Di lembaganya itu juga tidak diperjualbelikan, Anda harus datang ke pustakanya dan bekerja di situ, mungkin seperti itu. Tapi yang jelas aksesnya itu tidak atau sulit atau nggak bisa dijangkau oleh
masyarakat yang lebih luas, publik lah gitu. Yang bukan mahasiswa, bukan peneliti, bukan ilmuwan, bukan siapa-siapa, tapi seseorang yang meminati, misalnya begitu. Itu akan sulit sekali carinya. Jujurlah, kita harus begitu. Karena itu, di Indonesia ini masih sesuatu yang sangat unik, yang sangat sedikit yang kenal dan pemakainya dan yang menyukainya. Tetapi nggak apa-apa. Kita tahu bahwa di Indonesia itu segala sesuatu sedang tumbuh kembang. Kita harus mengejar dan kita harus tumbuh sendiri, mengejar ketertinggalan tetapi tumbuh kembang sendiri. Demikian juga tentang ilustrasi botani ini. Siapa sebetulnya sih yang memerlukan dan mengorder gitu ya, memesan ilustrasi-ilustrasi ini adalah para penelitinya. Nah, siapa yang mengerjakan adalah para ilustrator, orang-orang yang dilatih, dididik khusus untuk kegiatan, pekerjaan, keterampilan seperti itu. Butuh waktu lama, karena si peneliti juga butuh waktu lama untuk mengorder sesuatu. Harus ada sesuatu yang baru. Untuk sesuatu yang baru ini perlu waktu untuk sang peneliti menghasilkan sesuatu yang perlu dilengkapi dengan ilustrasi. Kira-kira begitu. Jadi ini bukan sesuatu yang sangat seksi, ya, bukan sesuatu yang sangat viral, gitu. Mungkin belum waktunya, suatu ketika barangkali. Tapi nggak apa-apa. Karena sekarang minat masyarakat yang di luar sana, di luar lembaga-lembaga penelitian, di luar lembaga-lembaga akademis, itu sudah mulai bermunculan keinginan tahu untuk apa sih sebetulnya kekayaan bumi Nusantara ini. Anda pasti tahu lah, udah viral di mana-mana, di media sosial, orang sudah ngomongin tentang konservasi tumbuhan, pelestarian kehidupan di bumi, bagaimana partisipasi kita untuk ikut melestarikan bumi yang satu-satunya ini, dan sebagainya begitu. Nah, minat itu sudah virusnya sudah menyebar kemana-mana, jadi masyarakat ramai, masyarakat publik secara luas sudah mulai berpikir partisipasi saya bagaimana. Salah satunya yaitu dengan mengakrabi, mengenal tumbuhan. Itu bisa dimanifestasikan pada berbagai kegiatan. Antara lain yang saya tahu adalah bermunculanlah seniman-seniman botani Indonesia yang meminati tumbuhan Indonesia sendiri. Yang saya kenal dan yang saya ikut membentuk adalah Indonesian Society of Botanical Artists. Kami berkegiatan melukis tumbuhan Indonesia yang asli Indonesia dan mencoba memperkenalkan hasil-hasil lukisan kami, karya-karya lukis kami dalam pameran-pameran supaya publik tahu ini loh, ini tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan Indonesia sendiri yang kita harusnya kenal, kita harusnya akrab. Salah satu hasil karya seni botani itu selain lukisan yang berwarna adalah ini, ilustrasi botani. Ada perbedaannya tetapi banyak juga peminatnya. Jadi selain yang ada dalam lembaga, sedang tumbuh di mana-mana seniman-seniman botani yang mengerjakan ilustrasi botani. Dari mana kita belajar? Kita belajar sendiri, kita jatuh bangun sendiri, dengan kaki tetap berpijak di bumi Indonesia, mengakrabi tumbuhan sedapat mungkin asli Indonesia, yang ternyata masih banyak sekali yang belum kita kenal, dan mencoba menyajikan kepada masyarakat Indonesia. Silakan diakrabi, disayangi, dikenal, dikonservasi, dimanfaatkan, dan sebagainya. Jangan sampai punah, kira-kira gitu. Begitu. Ya. Jadi saya positif, saya optimis bahwa ilustrasi botani di Indonesia ini bisa tumbuh kembang, tapi mungkin belum sekarang, mungkin kedepannya perlu waktu 5, 10, 15 tahun, enggak apa-apa. Pada waktunya akan punya peran. Menarik sekali uraian Ibu tentang perkembangan ilustrasi botani dan tumbuh kembangnya yang baru tahu juga ternyata seperti itu. Nah, sekarang saya malah penasaran tentang untuk tantangannya, Bu. Sepertinya apa sebetulnya tantangan
perkembangan dunia ilustrasi botani ini, Bu? Terutama saat ini dan ke depan ya. Ya, seperti yang saya katakan tadi, sebetulnya di Indonesia ini kita semua harus berpijak di bumi Indonesia sendiri dan belajar dari kondisi dan keadaan di Indonesia sendiri. Tidak ada rujukan yang baku untuk itu. Kita harus mengenal dan menguasai apa yang kita punya sendiri. Tidak ada pihak-pihak lain yang bisa memandu itu dengan perasaan dan rasa memiliki, rasa sayang, rasa ingin tahu, dan rasa ingin melindungi, rasa ingin melestarikan itu secara dengan kekhasan Indonesia. Anda bisa mengerti lah pasti ya, kalau Anda sebagai orang Indonesia punya perasaan itu beda dengan orang asing yang datang ke Indonesia untuk mempelajari hal yang sama. Nah, saya kira itu kendalanya. Karena kita harus menggali sendiri dari apa yang kita punya. Kita punya tradisi-tradisi lama, tradisi-tradisi etnik yang kuno. Dari situ kita belajar. Dari situ kita belajar sendiri. Dari situ kita menggali sendiri kekayaan-kekayaan itu untuk memajukan, mengembangkan harta karun yang seharusnya kita kenal dan kita akrabi dan kita lestarikan. Tidak terlalu sulit, tapi memang banyak kendala, tapi kita positif terus. Ya. Saya yakin bisa. Saya yakin pada waktunya akan ketemu. Ya. Luar biasa. Itu sungguh mencerahkan buat kami semua, Bu. Jadi kami lebih tahu tentang materi atau makhluk yang disebut ilustrasi botani itu seperti apa. Terima kasih untuk panjang lebar penjelasannya, Bu. Demikian podcast BRIN kali ini. Semoga bermanfaat untuk kawan BRIN dimanapun berada. Sampai jumpa di acara podcast BRIN mendatang. Salam eksplorasi sains tanpa batas. Podcast BRIN, podcast riset dan inovasi. Eksplorasi sains tanpa batas.